Oke sobat bikers, welcome back to One Bike Official. Oke, di siang hari yang cerah ini, terutama di daerah Tangerang, kali ini gua mau bikin konten nih sobat bikers. Jadi kemarin itu di konten-konten sebelumnya ada yang komentar, Bang, gue mau minta tutorial cara perawatan untuk RAM 4 dong ya kan. Misalkan kalau mau dibersihin sampai ke dalam-dalamnya nih ya kan. Dan tutorial cara ngeset RAM 4 spare partnya, baik aksennya, baik kacanya semua. Kalau buat kalian sesudah dibersihin, nanti gue bakal kasih tutorial cara mengeset yang baik di helmnya gitu loh. Jadi biar nggak gampang patah, ke satu kedua biar bautnya juga nggak ngelos. Oke sobat bikers. Jadi daripada nunggu lama-lama, karena waktu durasinya itu sebenarnya maksimal 15 menit. Jadi gua nggak mau lama-lama nih, langsung aja to the point. Gue udah siapin buat lu pada pengguna user RAM 4 atau helmet lovers RAM 4, terutama untuk Scott RAM 4 R5 dalaman terbaru ini. Gue langsung bahas tutorialnya, cara-caranya. Oke, jadi di depan gue ini udah gue siapin aksen-aksennya ya kan. Gue udah copotin, gue udah printilin. Ntar itu cara ngesetnya ya, langsung cara ngesetnya aja. Untuk bongkar kalian bisa berlawanan dari cara ngesetnya. Oke sobat bikers, jadi yang pertama gue kasih pengenalan dulu. Di sini ada kaca RAM 4-nya yang udah gue copotin ya. Tuh. Ini yang visor clear. Di sini ada baut-bautnya yang udah gue buka, gue taruh kumpulin jadi satu. Dan yang pasti kalian harus butuhin obengnya, gitu loh, ya. Nah di sini juga ada yang namanya diffusernya, gue udah copotin juga, oke. Di sini ada pot setnya untuk bagian kaca kiri kanan, udah gue copotin. Di sini ada ventilasinya juga, ya. Ventilasi bagian samping, bukan ventilasi alis, ya. Nah di sini ada wingsnya, bagian tengah atau spoilernya. Oke, lalu selanjutnya ada delta duct. Selanjutnya lagi ada 4 pengait kaca dari antara potset ke visornya, ya. Lalu ada ventilasi alis untuk bagian kaca depan. Lalu ada bracketnya untuk kaca juga dari helm ke dari helm ke potset. Lalu di sini ada namanya ventilasi bagian dalam dari diffuser. Oke. Lalu di sini ada dalemannya, ada styrofoamnya, ada bagian atas EPS-nya yang udah full knockdown, dan yang pastinya ada batoknya. Oke, langsung aja sobat bikers. Jadi tutorial pertama yang harus kita siapin itu pertama kali yang pasti batoknya, batok helmnya. Ya, bila kalian udah bersihin semua ya kan dari abu-abunya ya kan, sama spill tutorial cara masang yang baiknya, ngerakitnya biar nggak patah. Kita siapin batoknya. Lalu ambil dulu patokannya, kita mau apa dulu nih. Misalkan mau bagian dari ventilasi, aksen-aksennya boleh ya kan. Kita mulai dulu dari hal yang mudahnya dulu, yaitu delta duct-nya atau ventilasi bagian tengah. Ya, seperti ini. Jangan sampai kalian salah ngadep, karena kalau kalian salah ngadep ntar ventilasinya terbalik. Jadi bukannya nyedot ke dalam, malah keluar. Nah, ini jadi ada lekukan bolongan ini, kalian harus taruh di bagian depan. Tuh, seperti ini. Jadi sudut kerucut segitiganya itu ngadep ke belakang. Ya, lalu di dalam batoknya ini ada yang namanya lubang untuk dudukan bautnya. Nah itu kalian pasang. Dan yang pasti kalian kalau kalian bongkar, kalian jangan sampai salah yang namanya salah masukin bautnya ya. Karena kalau kalian salah masukin bautnya, itu nanti yang lainnya nggak akan bisa kepake gitu loh. Jadi baut yang hitam kecil dulu seperti ini. Ini ada baut hitam di obeng gua ujungnya. Itu dipakai untuk delta duct. Oke. Kita kita kencengin dulu delta duct-nya, kita pasin. Kalau udah pas, kalian bisa baut. Ntar gua bakalan kasih lihat ke layarnya kalau udah dipasangin ya. Kita ambil lagi yang hitamnya, kita pasangin lagi ke sisi selanjutnya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada baut 2 biji. Ya. Di sini ada baut 2 biji yang udah gue kencengin. Oke, selesai. Lalu lanjut ke bagian ventilasi samping RAM 4. Nah ini ada 2 biji juga. Kalian juga jangan sampai terbalik. Jangan sampai ngadepnya bagian sudut ininya yang lekuk ini kayak huruf N. Itu adanya di luar, bukan. Tapi ngadep ke belakang. Ya. Jadi contohnya itu, ya ini ngikutin cetakan batoknya aja kalian. Nah, buat sobat bikers ikutin cetakan batoknya tuh. Jadi lubang itu ngadep ke belakang ya, buat ngencengin.
Nah, itu juga pakai yang warna baut warna hitam. Jadi kalau kalian bongkar, kalian harus perhatiin dulu sebelum bongkar. Ingetin bautnya untuk di aksen mana baut yang harus dipakai. Karena jangan sampai salah nih. Oke, sorry tadi terbintal bautnya. Nah, di sini kalian bautin aja. Ada dua sisi, kalian bautin aja. Ingat ya, kalau kita ngebautin jangan terlalu kencang dan juga jangan sampai kendor. Karena kalau kendor ntar copot. Nah, lanjut di sisi kirinya. Tadi gue udah pasangin di sisi kanan, ini lanjut ke sisi kiri. Kalian kencengin, tapi jangan terlalu kencang, dah. Lalu di sisi ini sisi kiri ya. Nah, lanjut ke sisi kanannya, sama. Kalian pasin aja sesuai cetakannya. Cetakan batoknya oke, udah pas, baru kalian bautin pakai baut yang hitam juga. Nah, jadi ngerjain ini kalau mungkin sembari sobat bikers bisa sambil denger lagu juga boleh lah ya kan, biar sabi lah, biar nggak tegang-tegang banget ya kan. Dibawa santai aja, relax. Nah, ini contohnya. Tuh, di sisi kiri dan sisi kanan di sini ada 2 baut tuh. Total jadi 4 baut. Itu kita pakai yang warna hitam. Oke, udah kelar. Lanjut ke settingan untuk ventilasi di bagian diffusernya. Nah, di sini ada. Ntar gue bakalan kasih fotonya yang ketika masih pada saat waktu di rumputnya ya. Nah, masih keadaan terbongkar. Ini ada bulutannya juga yang kecilnya. Kalian pasin juga dulu sebelum dipasang. Jangan sampai salah. Itu kalian pasin. Kalau udah sekiranya pas baru kalian tempel. Ya sobat bikers. Nah, kalau udah pas jangan sampai terbalik. Nah, yang ada tuasnya ini itu ada nongol. Nanti kalau di bagian bawah diffuser itu nanti dia nongol. Lebih cenderung keluar. Jadi jangan sampai salah. Nah, kalau udah pas, kalian bisa obengin. Menggunakan baut hitam juga. Di situ ada lubangnya. Kalian tinggal kencengin aja. Oke. Nanti ada bunyi krek 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 krek. Nah, itu tandanya udah pas. Sama di sisi sebelah, sisi kanannya juga sama. Kalian pasin dulu di sini untuk bagian tuasnya dan bagian kalau dibilang itu penyangga atau penduduknya. Dudukannya kalian pasin, baru kalian masukin, pasin di batok. Nah, kalau udah pas, kalian bisa baru obengin. Kalian bautin yang kenceng. Oke. Nah, ini contohnya kayak gini. Tuh, ya, sobat bikers ya. Ini aktif semua. Jadi keadaan kalau dibongkar ini ya fisiknya seperti ini. Untuk di RAM 4 R5 Scott terbaru ini. Lanjut, dari sini udah kalian pasang, kalian lanjut masukin ke tanduk atau diffuser dari RAM 4. Nah, ini jangan sampai terbalik juga ngadepnya, kalian cocokin dulu sesuai cetakannya juga ya kan. Jangan sampai ntar dari kanan ke kiri, kiri ke kanan ntar terbalik tanduknya. Nah, kalau udah pas, di sini ada namanya tuas-tuasnya. Kalian perhatiin. Tuas yang nyangkut di bagian dalam batok kalian harus pasin. Jangan sampai longgar atau belum bunyi klek. Itu berarti tandanya belum kalau belum bunyi. Jadi kalian pasin dulu sampai bunyi klek semua. Nah, kalau udah baru kalian masukin, jangan masukin ke sisi kirinya nih. Jangan. Kalian lanjut dulu ke wingsnya, pengaitnya. Itu kalian masukin. Nah, di bagian wingsnya ini ada 2 tuas.
juga ada 4 totalnya kiri kanan. Nah itu kalian perhatiin, kalian masukin juga sampai bunyi glek. Kalian perhatiin dari dalam juga bisa. Nah kalau dari dalamnya udah berjendul, nongol, udah ngegigit di batoknya, berarti tandanya udah pas. Nah sebelum ini kalian pasin, sebelah kirinya itu kalian agak buka sedikit. Atau kalian bisa lebih gampangnya lagi kalau kalian nggak mau sulit. Ini gue copotin dulu. Nah kalian kaitin dulu, ya kan? Kalian kaitin, baru kalian masukin di bagian sisi sini. Nah, kalau udah bunyi klek-klek, nah kalian tinggal tanduknya doang. Nah, sini. Jadi contohnya kayak gini, ya. Kalau udah bunyi klek semua, udah ngancing di bagian tanduknya, kalian baru obengin. Di sini ada 2 obeng, 2 lubang baut yang kecil. Itu kalian juga jangan sampai salah. Kalian bisa pakai yang ukuran warna putihnya ini, ya balik ke asalnya lagi. Kalau kalian bongkar, kalian perhatiin. Ini agak besar, warna keruman. Kalian bisa kencengin. Oke. Nah, ini kalau udah kenceng itu seperti ini. Nah, ini ada 2 tuh ya. Ada 2 baut nih. Kalau sobat bikers perhatiin. Kalau udah, canduk udah, semua udah ya kan, aksen-aksennya udah, lanjut ke kaca. Di kaca ini ventilasinya udah dicopot, misalkan kalian mau bersihin semua kan, biar bersih semua ya kan, atau kalian mau tahu cara bongkarnya, atau buat yang para custom, biasanya dominan lebih ke custom helm. Jadi pasti kalau sebelum kalian ngecat atau apa, atau misalkan dekol, pasti kalian copotin semua aksen-aksennya, contohnya kayak gini. Nah baru kalian cat kan. Nah udah selesai, finishingnya seperti ini pemasangannya. Untuk alisnya di sini ada 2 pengait kiri dan kanan di bagian belakang. Kalian masukin aja sisi kirinya dulu, baru sisi kanannya. Kalian dorong aja, tapi pelan-pelan ya. Tuh, sampai bunyi klek juga, sampai dia udah terasa ngait. Tuh, udah terkait, baru lanjut ke sisi kiri. Kalian kaitin, kalian agak dorong sedikit sambil dibantu tekuk sampai bunyi klek. Kalian bisa bantu juga pakai obeng min. Tuh, obeng min atau tespen yang agak kecilan buat ngedorong, bantu situasinya. Ya, contohnya kayak gini. Oke, kalau udah selesai, ini hati-hati ya, bagian alisnya jangan sampai patah. Karena pengaitnya ini agak rentan. Jadi kalian pasin dulu, benar-benar pas, udah benar-benar masuk. Baru kalian kaitin. Nah, contohnya kayak gini. Tuh. Kalian tutup dulu, balikin lagi. Nah, siapin namanya potsetnya. Nah, potsetnya itu caranya gampang. Ini ada 4 tuas yang menemui antara kaca dan si potsetnya ini. Kalau untuk yang ada kayak pengancing begini, ini adanya posisinya di bawah, yang ada garis di potsetnya ini. Tuh, kalau kalian perhatiin ada garisnya di sini. Jadi itu buntuk di bagian situ. Nah, tapi kita taruh dulu nih. Sebelum itu kita taruh di kacanya dulu untuk ngaitin di kacanya. Nah, ini sisi kiri dan sisi kanan agak sedikit berbeda, jadi kalian harus pasin. Tuh, yang ada pengaitnya pasin dengan titik garis di kaca. Oke, jadi jangan sampai terbalik. Nah, ini juga sama, yang pengaitnya ini adanya di bagian bawah kaca ya, bagian kacanya. Jadi ada 4, ada 2 atas, 2 atas sama 2 bawah. Nanti gua bakal kasih tahu posisinya yang tepat.
Nah, kalau untuk bagian kotak ini adanya di atas bagian pertama. Kalian pasin aja. Nah, ini bakalan contohnya tuh kayak begini. Oke. Pengaitnya itu adanya di bawah, yang kotak ini adanya di atas. Baru kalian masukin potsetnya sesuai dengan posisinya, jangan sampai terbalik juga. Nah, yang ada pengaitnya ini untuk di bagian pengancingnya. Berarti itu tandanya adanya di bawah. Oke. Kalau udah pas, kalian bisa bautin. Ini untuk sisi kanannya dulu ya. Nah, untuk di potset kalian agak harus lebih berhati-hati, dan untuk pemasangan kacanya, bautnya itu jangan terlalu kenceng ya. Sekiranya sudah cukup padat di bagian obeng, kalian berasa agak sedikit padat, sudah cukup itu. Jadi jangan dilanjutin. Kalau dilanjutin takutnya terkemakan potsetnya. Itu yang bikin kacanya ini, potsetnya ini nggak awet gitu loh. Jadi kalian jangan terlalu pakai ekstra tenaga ya. Nah, lanjut di sisi kanan. Nih. Sama, yang ada pengaitnya ini itu di bawah. Kalau udah pas, kalian bisa obengin lagi. Oke, kalau udah kenceng, kalian jangan pasang dulu ke helm. Taruh dulu, karena nanti kita bakalan pasang styrofoamnya. Oke, sebelum pasang styrofoamnya, kita pasangin bracketnya dulu. Yang menemuin antara si potset sama si helm. Di sini ada 4 baut hitam yang besar, itu untuk tuh. Ini untuk si potsetnya, si bracketnya. Cara pemasangannya, kalian cocokin dulu tuas bracket sama dorongan bracket sama dudukan bracketnya. Kalian pasin dulu. Kalau buat user 4 pasti udah nggak kaget, udah nggak heran. Tuh, kalian pasin seperti ini. Tuh, ini tandanya udah pas. Dan di sini ada pernya nih, jangan sampai hilang. Untuk ngedorong si tuasnya, masukin aja di bagian tengah, baru kalian taruh. Dan jangan sampai terbalik juga. Tuasnya itu ngadepnya ke arah kaca. Si pendorong itu ngadepnya ke arah kaca. Jadi ada kayak tanda panah itu ngadepnya ke kaca. Ini gue pakai sarung tangan agak sedikit ribet ya sobat bikers ya. Jadi kalian kalau ngerjain itu nggak usah pakai sarung tangan deh kalau gue recommended. Nah, oke, kalian pasin buletannya, baru kalian masukin bautnya, baru kalian kencengin pakai obeng. Ya jangan terlalu kenceng juga, karena bahaya juga buat si bracketnya. Asal sekiranya ada pengait udah berasa terkait, kenceng udah. Dan ini tuasnya boleh kalian coba tuh, berarti aktif ya, udah bisa ya. Lanjut ke sisi sebelah kanannya juga sama. Nah seperti ini, kalian pasin dulu tuh, udah pas baru kalian masukin pernya. Hati-hati kalau bongkar pernya jangan sampai hilang, jadi kalian harus siapin tepatnya nih sobat bikers. Per udah masuk, baru masukin ke sisi helmnya yang akan dibaut. Nah, kalau udah pas buletannya, kalian tinggal masukin bautnya. Cukup mudah, cukup simpel. Yang penting kalian jangan terlalu kasar, pelan-pelan aja, cari celahnya. Karena yang namanya bisa dipasang ya pasti bisa dicopot. Nah, kalian bisa coba lagi tuasnya. Kalau misalkan sudah sekiranya aktif, baru kalian boleh kerjain. Ya.
Oke, udah selesai, baru masuk ke styrofoam. Balik helmnya dulu, ya kan. Cara kemarin ada cara pemasangannya di YouTube, boleh lu cek juga. Cara masukin styrofoamnya. Jadi dari samping dulu, masukin samping, jadi nggak berhadapannya sama, baru kalian geser. Ini gespernya kalian buka dulu, keluarin. Sekiranya udah pas ngadep ke depan, nah. Sekiranya udah ngadep ke depan, baru kalian dorong. Agak sedikit ditarik ya sobat Backers. Baru kalian dorong bagian bawah sininya. Nah, sampai pas. Nah, kalian setel dulu, kalian imbangin. Biar sisi kiri, sisi kanannya udah benar-benar masuk sama rata, jangan sampai miring. Tuh. Jadi ini agak sedikit memakai tenaga. Biar pas. Oke, sudah sekiranya pas, sudah balance, sudah seimbang sisi kiri dan sisi kanan, baru kalian masukin namanya sanggaan lehernya ini. Nah, itu di bagian tengah, kalian pasin aja tengah-tengahnya. Baru kalian dorong tuh sedikit. Oke. Lalu sebelum itu kalian imbangin dulu nih, udah balance belum. Kalau misalkan masih agak miring sedikit, kalian harus pasin. Biar nggak miring-miring, biar nggak leher kalian tuh benar-benar tertutup semua. Nah, ini udah kayak gini. Lanjut ke bagian EPS-nya, lapisannya. Ini kalian taruh pas ini tengah. Untuk gesper nggak usah kalian ini ya, nggak usah kalian copot karena agak sedikit ribet kalau masangnya lagi. Itu harus menggunakan mesin repeat. Jadi itu benar-benar biar ngancing. Selapis sudah beres, baru masukin di bagian lapisan EPS. Nah, ini untuk bagian belakang itu ada size-nya. Tuh, ada size-nya. Itu di bagian belakang. Jadi belakang sini. Di sini ada udah full knockdown, jadi udah cukup mudah, tinggal pasang-pasang aja pengaitnya. Oke, kalau udah beres, baru kalian masukin innernya. Innernya juga jangan sampai terbalik, pasin. Cukup mudah kok sobat Backers, jadi nggak memakan waktu yang cukup sampai seharian, itu enggak lah. Nah, kalau udah bunyi klek-klek gitu udah artinya udah kepasang. Begitupun di sisi kiri dan sisi kanannya. Oke, kalau udah beres baru kalian masukin kacanya. Ini tuasnya juga kalian dorong biar buat ngebantu, biar si bracketnya kagak bener-bener tertekan, ya kan. Kalian pasin, sisi kanannya juga sama, sedikit dibantu. Nah, untuk pengencengan kacanya itu kalian bantu aja tekan begini sambil kalian dorong, klek. Nah, udah bunyi klek, kalian jangan kaget, itu nggak patah tapi itu ngait. Nah, oke, contohnya kayak gini. Ini udah jadi, udah beres, udah siap dipakai, udah rapi kan. Kalau kalian bersihin, udah tinggal pakai. Oke, contoh ilustrasinya seperti ini sobat Backers. Udah beres, kalian bisa siapin. Nah, ini untuk pemasangan di RAM 4. Next, kalau ada yang mau komentar, boleh langsung di komentar untuk nanya-nanya. Bang, gue reviewin pemasangan apa lagi nih? Baik full face-nya, baik apanya, ntar kalian taruh di kolom komentar aja. Terutama untuk brand Scott, kalian bisa tanya-tanya. Oke, kayaknya untuk kontennya cukup sekian untuk Russell RAM 4. Nanti next bakalan gua jawab lagi komentar kalian, jadi tanya aja biar gua langsung spillin tutorialnya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa di follow, di subscribe ya kan, jangan lupa di komen, jangan lupa di like dan di share, bagiin ke teman kalian yang belum tahu biar makin berkembang ya kan. Thank you yang udah bantu supportnya biar channel ini makin berkembang. Nanti bakalan ketemu di channel selanjutnya sobat Backers. Oke sobat Backers, cukup untuk reviewnya hari ini. Salam satu Backers, bye bye.